Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anggesuti Fatima dari kelompok magang 3. Kali ini akan melakukan video penanganan terkait penanganan kejang. Terima kasih. Kalau ada orang yang kejang, apa sih yang harus kita lakukan? Kita melakukan DRS ABC, yaitu yang D, danger. Jadi kita menolong orang tersebut dan kita jauhkan dari barang-barang yang bisa menyebabkan dia luka. Ketika ada yang kejang, kita harus menolong secepatnya. Mengetahui gejalanya, yaitu kesadaran yang hilang mendadak, kekakuan tubuh, pandangan kosong, wajah tegang, mulut mencucu, terkaget-kaget, dan kedutan mata. Jadi kita bantu orang tersebut untuk jatuh dengan biar nggak terluka. Jadi kita kasih bantalan dan juga kita jauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Kita harus bantu korban untuk jatuh dengan aman. Baiknya diberi bantalan agar tidak menambah cedera yang serius. Selanjutnya, kita hindarkan barang-barang yang memungkinkan terkena jangkauannya, jadi tidak melukai. Selanjutnya, responnya, dimana respon itu kita look, feel, and listen. Jadi kita lihat nafasnya apakah ada yang bermasalah. Ketika akan mengecek respon, bisa gunakan look, yaitu melihat gerakan dada ketika nafas, listen mendengarkan aliran udara, dan juga feel merasakan hembusan udara. Lalu, kalau seandainya ada sumbatan bisa diambil, kalau enggak ya enggak apa-apa. Prosedur ini dilakukan dengan membuka jalan nafas dan membersihkan jalan nafas. Terus kemudian breathing, yaitu nafasnya. Jadi kita kasih nafas buatan. Nafas buatan diberikan seperlunya saja. Bukan send for help, jadi kita mengirimkan orang untuk menelpon, atau kita sendiri, jika kita penanganannya sendiri itu langsung telepon ke rumah sakit terdekat untuk membantu penanganan. Intinya secepatnya cari bala bantuan. Adalah kita kasih circulation atau CPR. Lalu kita memperkenalkan diri sebagai penolong dan tentang diri, lingkungan, dan juga di orang-orang sekitar. Jadi jangan biarkan kita semua yang berada di lingkungan tersebut itu panik. Tenangkan berbagai pihak dan jangan lupa kenalkan diri sebagai penolong. Nah, orang tersebut yang ada di sekitar kita usahakan agak dihindarkan dari korban agar korban bisa mendapatkan udara yang cukup. Paling penting, kita beri korban ruang bebas untuk bernafas lega. Penanganan spesifiknya, jadi kita longgarkan pakaian yang dipakai oleh korban. Melonggarkan pakaian ketat dapat meningkatkan kenyamanan tubuh korban, serta mempermudah korban saat bernafas sehingga pasukan O2 di dalam tubuh bisa tercukupi. Kemudian kita beri kompres air hangat kalau seandainya suhu orang yang kejang itu tinggi. Ketika memungkinkan untuk dikompres, maka lebih baik dikompres, tapi dengan syarat airnya jangan yang panas, hanya menggunakan air hangat saja. Dan nanti diletakkannya saat para pasien atau korban memiliki suhu tubuh yang tinggi. Apabila korban kejang mengalami muntah dan mengeluarkan banyak air liur, maka miringkan tubuhnya agar bisa keluar sempurna cairan. Selanjutnya, kita juga bisa beri diazepam jika kita ada obatnya yang digunakan secara rektal. Diazepam diberikan secara rektal dengan dosis 5 mg ketika berat badan kurang dari 12 kg dan 10 mg ketika berat badan lebih dari 12 kg. Jangan lupa maksimal 2 kali dengan jarak 5 menit jika masih kejang. Kita dampingi dan observasi korban. Jadi kita lihat korbannya keadaannya itu gimana, membaik atau enggak. Saat kita mendampingi korban, apakah pasien mengalami kesadaran atau tidak? Jadi kita harus rutin untuk mengobservasinya. Setelah mengalami keadaan kejang dan setelah itu orang tersebut sadar dan kembali normal, maka kita dianjurkan untuk melakukan recovery position. Posisi recovery dapat dilakukan dengan tangan lurus searah kepala, kemudian letakkan tangan yang berlawanan mendekati pipi, kemudian tarik tulang kaki yang berlawanan juga ke arah pipi, dan tangan dijadikan bantalan serta kaki untuk mencegah korban terguling. Hal yang jangan dilakukan ketika kita menolong orang yang kejang.
Ketika melakukan pertolongan pada korban kejang, jangan melakukan yang pertama menampar-nampar wajah korban, yang kedua adalah mencipratkan air atau segala sesuatu ke wajah korban. Kemudian, jangan menahan hentakan yang terjadi pada korban. Selanjutnya adalah jangan memasukkan benda, makanan, atau barang apapun ke dalam mulut korban. Kita bisa hubungi PPK dan rumah sakit terdekat apabila terjadi yang pertama kejang berulang. Kejang berulang yang dimaksud adalah ketika korban mengalami kejang dan telah sadar dari kejangnya, kemudian terserang kejang kembali, maka kita perlu tindakan lebih lanjut. Yang kedua adalah kejang hingga hilang kesadaran. Ketika pasien mengalami kejang kemudian kehilangan kesadaran lebih dari 5 menit, maka langkah lebih baik kita kirim segera ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Ketiga, ada gangguan pernafasan. Yang keempat, apabila orang tersebut hamil. Seperti itu video dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.